Alhamdulillah hari ini kita semua tengah menjalani liburan. Ustadz harap teman-teman semua, Mas dan Mbak, tentunya menjalani liburan dengan baik, dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang baik, selalu senang dan ceria, sehat selalu. Alhamdulillah hari ini kita menjalankan liburan, yaitu ada yang tahu liburan peringatan Hari Besar Islam, yakni Isra wal Mi'raj. Teman-teman semua, kira-kira apa sih sebenarnya Isra dan Mi'raj itu? Ada yang tahu makna apa yang terkandung di dalam Isra dan Mi'raj? Peristiwa apa nih yang terjadi pada saat Isra dan Mi'raj? Sebelum mendengarkan kisahnya, silahkan teman-teman pastikan duduk dengan baik, rapi, dan jangan lupa siapkan cemilan sambil mendengarkan Ustaz keterangan. Kita kembali ke masa dulu. Pada saat di zaman Nabi, pada saat itu Nabi Muhammad SAW tengah bersedih, teman-teman. Ia ditinggalkan oleh dua orang hebat yang dekat dengan beliau, yaitu istri beliau Sayyidah Khadijah dan paman beliau Abu Thalib. Mereka berdua ini adalah orang-orang atau sahabat Nabi yang paling dekat dan yang paling semangat dalam mendukung dakwahnya Nabi menyebarkan agama Islam pada saat itu. Di tengah kesedihan beliau, Nabi Muhammad bermunajat. Ia mengurung diri di suatu tempat. Ia meminta tolong kepada Allah, meminta agar kesedihannya segera diangkat, teman-teman. Nah, mendengar hambanya yang paling mulia sedang mengeluh, Allah kemudian menjawab dengan menurunkan dua makhluknya, yaitu yang pertama malaikat Jibril, dan yang satu lagi hewan yang jalannya bisa cepat, bus, ya, yang bernama Buraq. Pada saat Nabi bermunajat tadi, tak lama turun malaikat Jibril beserta Buraq dari atas langit untuk menemui Nabi Muhammad, menyampaikan pesan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ingin bertemu kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah bertemu, malaikat Jibril menyampaikan pesan yang dari Allah tersebut, yang mengatakan kepada Nabi Muhammad apa yang disampaikan. Lalu Nabi Muhammad bersiap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum berangkat, teman-teman, Nabi Muhammad dibuka dulu dadanya. Lalu sama malaikat Jibril dibersihkan hatinya agar kesedihan, keraguan-keraguan itu segera hilang dari hatinya Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi Muhammad pantas untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah proses pembersihan tadi, Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril serta Buraq bersiap. Yang pertama, perjalanan yang dikenal dengan Isra, yaitu dari Masjidil Haram ke Masjidil Al-Aqsa yang ada di Palestina. Dengan cepat, Buraq mengantarkan Nabi Muhammad berpindah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sangat cepat, sehingga tidak bisa diikuti oleh mata manusia. Setelah sampai di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad melakukan sholat sunnah. Di sana walaupun perintah sholat belum wajib dan belum diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Nabi Muhammad mengikuti sholat Nabi terdahulu, melaksanakan sholat di sana 2 rakaat. Setelah itu persiapan kembali, teman-teman. Perjalanan yang kedua dikenal dengan Mi'raj, artinya naik, yaitu dari Masjid Al-Aqsa ke Sidratul Muntaha untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada kisah menariknya. Yang pertama, ketika Nabi Muhammad naik di langit pertama, bertemu dengan seorang nabi yang menjadi bapaknya umat manusia. Ada yang tahu siapa? Alhamdulillah, barakallah, ya, Nabi Adam alaihi salam. Nah,
Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam, menyampaikan salam, menyampaikan sholawat, mendoakan Nabi Muhammad agar perjalanannya bisa sampai ke Sidratul Muntaha. Setelah itu Nabi Muhammad naik lagi sampai ke langit ke-6. Nabi Muhammad bertemu seorang nabi yang menjadi musuhnya Fir'aun. Ada yang tahu nabi siapa? Alhamdulillah, Nabi Musa alaihi salam. Di sana ditanyain lagi sama Nabi Musa, "Hei Muhammad, kamu mau kemana?" "Aku mau bertemu dengan Allah." Kemudian Nabi Musa mengucapkan salam, mendoakan Nabi Muhammad agar perjalanannya bisa sukses, perjalanannya bisa lancar. Naik lagi teman-teman ke langit ke-7. Di sana beliau bertemu seorang nabi lagi. Coba kali ini tebak siapa nabi tersebut? Ustaz kasih waktu sampai 3 ya. 1, 2, 3. Ya, Ustaz Putra beritahu namanya adalah Nabi Ibrahim alaihi salam, yang merupakan bapaknya para nabi-nabi yang hebat. Nah, di situ Nabi Muhammad mengucapkan salam juga, didoakan juga agar perjalanannya bisa sampai ke Sidratul Muntaha. Setelah itu ternyata malaikat Jibril tidak bisa menemani lagi teman-teman. Inilah saatnya Nabi Muhammad bertemu dengan Allah, hanya ditemani oleh hewan yang bernama buruk ini. Nabi Muhammad terus naik ke atas hingga bertemu dengan Allah. Teman-teman tahu apa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad sedang sedih sekali ini teman-teman? Ya, diberikan perintah sholat. Allah memberikan perintah sholat sebagai hadiah untuk Nabi Muhammad beserta umatnya, sebagai pedoman, sebagai ibadah yang utama agar tenang hatinya, agar sukses hidupnya. Pertama kali ada yang tahu berapa waktu yang diwajibkan untuk Nabi Muhammad beserta umatnya? Ya, yang menjawab 50, Ustaz Putra kasih 100. Yang pertama kali adalah 50 waktu. Nabi Muhammad menerimanya, lalu turun hingga bertemu lagi dengan Nabi Musa. Di sana Nabi Musa bertanya, "Hai Muhammad, apa yang diberikan oleh Allah kepadamu?" Nabi Muhammad menjawab, "Aku telah diberi perintah untuk menjalankan sholat 5 waktu." Nabi Musa berkata kepada Nabi Muhammad, "Muhammad, umatmu tidak akan kuat melaksanakan sholat 50 waktu dalam 1 hari 1 malam." Akhirnya Nabi Musa melanjutkan, "Segeralah minta keringanan kepada Allah yang Maha Rahman dan Rahim untuk mengurangi jumlah tersebut." Nabi Muhammad pun mengiyakan saran dari Nabi Musa untuk naik ke atas. Nabi Muhammad bertemu lagi dengan Allah. "Ya Allah, aku minta dikurangi." Kurang lebihnya seperti itu. Lalu sama Allah dikurangi berapa? 5 menjadi 45 rakaat, 45 waktu, 45 waktu dalam 1 hari 1 malam. Nabi Muhammad turun, bertemu lagi dengan Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan hal yang sama untuk meringankan atau mengurangi jumlah waktunya. "Muhammad, nabimu tidak akan kuat. Muhammad, umatmu tidak akan kuat." Lalu Nabi Muhammad naik lagi, terus naik turun seperti itu hingga akhirnya sampai 5 waktu. Nabi Muhammad turun lagi nih, ketemu lagi sama Nabi Musa. Nabi Musa masih mengatakan, "Muhammad, mintalah keringanan." Akan tetapi langsung dijawab oleh Allah bahwasanya itu sudah merupakan ketetapan Allah. Maka Nabi Musa, Nabi Muhammad menerimanya dengan lapang dada, dengan ikhlas. Ini adalah sebuah perintah. Nah, Nabi Muhammad akhirnya turun kembali ke Masjidil Aqsa, lalu kembali lagi ke Masjidil Haram. Nah, di sana Nabi Muhammad melakukan peristiwa ini tidak sampai 1 malam teman-teman. Mas dan Mbak coba bayangkan, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha,
tidak ada satu malam. Betapa cepatnya hewan yang bernama buruk ini. Setelah itu Nabi Muhammad menyampaikan peristiwa ini kepada para sahabat Nabi. Beberapa sahabat Nabi ada yang ragu, gak mungkin Nabi, wahai Nabi, apakah engkau tengah bermimpi? Tetapi ada satu sahabat yang sangat percaya, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Beliau dikenal dengan kejujurannya, dengan keimanannya kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan pada saat itu sebagian sahabat saja ada yang tidak percaya, apalagi orang-orang kafir yang pada saat itu sangat membenci Nabi. Mereka mengatakan, gila kamu Muhammad, tidak mungkin dalam satu hari, dalam setengah malam atau tidak sampai satu malam engkau bisa berpindah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu naik ke langit turun lagi. Tidak mungkin wahai Muhammad, kau bohong. Tetapi keteguhan hati Nabi Muhammad tetap menguatkan imannya para sahabat. Akhirnya perintah sholat tetap dilaksanakan sampai besok di hari akhir. Nah, Mas dan Mbak, perintah sholat merupakan hadiah dari Allah akan kegelisahan Nabi Muhammad, akan kesedihan Nabi Muhammad. Sebagai umatnya, perintah sholat itu juga diturunkan untuk umat-umatnya Nabi Muhammad. Berarti perintah sholat juga merupakan hadiah. Selayaknya hadiah, kita mestinya senang karena Allah sudah memberikan sebuah ibadah yang spesial kepada umat Nabi Muhammad, bahkan sampai 5 waktu dalam sehari. Mas dan Pak, Ustadz harap tetap melakukan sholat dengan baik 5 waktu, tidak ada yang boleh tertinggal. Kalau mas-mas, jika bisa lakukan itu di masjid lebih baik. Ayo kita ramaikan masjid kita, Ananda SD IT Al-Madinah, khususnya mas-mas, sholat di masjid ya. Untuk mbak-mbak boleh dilakukan di rumah, tapi jangan lupa 5 waktunya. Kalau mas dan mbak masih ada waktu yang tersisa, boleh digunakan untuk melakukan salat sunnah seperti salat sunnah tahajud, ataupun salat sunnah duha, ataupun salat sunnah yang lain. Nah, mas dan mbak, ternyata ada peristiwa yang sangat penting sekali ini ketika Nabi melakukan Isra wal Mi'raj. Sebagai umat yang hebat, kita harus percaya peristiwa itu. Sebagai umat yang bertakwa, kita harus menjalankan pesan atau kewajiban sholat agar hati kita tenang, urusan kita dimudahkan. Mas dan Mbak, cukup sekian dulu kisah dari Ustadz Putra. Semoga Mas dan Mbak menjalani hiburan dengan baik. Semangat ya, kita akan bertemu lagi lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.